Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ini Paras dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini kami akan membahas bagaimana itu caranya mencontek. Mencontek itu ada dua tipe. Yang pertama, mencontek cara belajarnya orang lain atau mengamati metode orang lain, lalu kita mengaplikasikannya pada saat kita belajar. Bahkan kita bisa memodifikasi pelajaran yang telah kita contek ke orang lain atau metode orang lain sesuai gaya belajar kita. Ini yang dinamakannya belajar dari orang lain atau mencontek dari orang lain. Lalu yang kedua ada mencontek hasilnya saja. Nah, mencontek hasilnya saja ini tuh tidak ada proses berpikir di dalamnya. Bahkan pemahamannya pun mereka tuh tidak dapat gitu. Apa hasil dari yang mereka contek itu, mereka tidak paham. Itu yang dinamakannya mencontek cuman hanya hasilnya saja, tidak dengan prosesnya. Dan satu faktor yang tidak kita bisa abaikan untuk kita hindari, kita hidup di era digital. Teknologi ada di mana-mana, smartphone, internet, bahkan kecerdasan AI. Semua ini mengubah cara kita belajar. Tapi apakah juga mengubah cara kita curang? Nah, rekan-rekan saya akan menjawab semua pertanyaan itu langsung dari lapangan melalui wawancara dengan mahasiswa. Mari kita simak videonya bersama-sama. Halo semuanya, selamat datang. Jadi di sini saya mendapatkan job desk sesi wawancara pertama, dan di sini perkenalkan diri, nama saya Damaditya Putro dari Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 153625060. Dan di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa UNJ dengan nama siapa, Mas? Nama saya Wendy Nadia dari sesama mahasiswa UNJ. Oke, baik. Di sini ada Mas Wendy Nadia. Di sini saya ingin mewawancarai Mas Wendy Nadia terkait tentang mencontek nih. Jadi menurut Mas Wendy sendiri, kalau misalnya Mas Wendy itu pernah nggak sih kayak mencontek cara belajarnya teman-teman Mas Wendy atau tutor sebayanya Mas Wendy gitu ya? Kalau saya pernah mencontek pada saat sama teman sebaya saya pada saat SMA, saya mencontek metode belajarnya mereka. Kayak waktu yang efisien pada diri saya tuh lebih belajar pada saat apa, dan ternyata yang lebih efisien untuk diri saya itu belajar pada malam hari. Kemudian pada metode belajarnya juga saya lebih cocok menghafal sambil menulis. Oke, baik. Jadi menurut Mas Wendy sendiri nih, kalau misalnya cara belajar yang Mas Wendy ambil ini itu benar-benar plek-ketiplek sama yang tutor sebaya Mas Wendy, atau emang Mas Wendy ini memodifikasinya lagi? Kalau saya sih nggak terlalu plek-ketiplek ya. Misalkan saya kurang memahami pada saat menulis itu, saya bisa membuka tutor dari YouTube atau platform digital lainnya. Oke, menarik jawabannya Mas Wendy ini. Jadi menurut Mas Wendy lagi nih, saya ingin tanya lagi. Nah, jadi kalau menurut Mas Wendy sendiri, dari Mas Wendy cara mengambil mencontek cara belajar yang orang lain itu termasuk yang mencontek seperti ulangan gitu nggak sih? Kalau dari saya sendiri sih itu tidak mencontek dalam hal yang buruk ya, karena di sini saya meniru gaya metode belajar, bukan meniru dari jawaban pada kayak saat ulangan kayak gitu. Oke, bravo dari jawabannya Mas Wendy ya. Jadi jawaban Mas Wendy ini bagus banget, dimana kalau Mas Wendy itu bilang Mas Wendy ini mencontek cara belajarnya. Jadi Mas Wendy secara tidak langsung kayak belajar lagi dan mengolahnya lagi dengan cara seperti yang tadi Mas Wendy sampaikan, dan itu berbeda dengan seperti yang mencontek pada saat ulangan gitu. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Wendy. Menurut Mas Wendy, kenapa sih kayak pelajar atau mahasiswa itu tidak mengerti cara belajar yang efektif gitu untuk dirinya sendiri? Kalau menurut dari saya sih kayak pelajar atau mahasiswa itu belajarnya kurang cocok di dirinya, cuman dia kayak pernah sekali atau dua kali berhasil, namun di
dilakukan lagi jika dia belajar pakai cara itu dia kurang efisien atau kurang efektif, maka kita lalu di zona nyamannya aja. Oke, baik. Jadi sekian dari sesi wawancara kami. Saya sebenarnya mau ucapkan terima kasih untuk Mas Benny sendiri ya atas waktu-waktunya, dan sekian. Dadah. Ya. Oke, di sini balik lagi bersama saya Adrian Pratama Putra dengan NIM 15254255058. Di sini bahasannya masih sama ya, tentang cara mengembangkan metode belajar yang cocok untuk diri sendiri. Nah, di sini saya sebagai pewawancara, dan di sini ada narasumber. Saya Fauzi. Oke, Mas Fauzi. Kira-kira gimana sih cara Mas Fauzi itu menemukan dan mengembangkan metode belajar yang tepat untuk Mas Fauzi yang sekiranya pernah pengalaman dipakai gitu, bagaimana? Kalau dari experience saya sendiri ya, saya dapat metode belajar tuh sebenarnya dari banyak tempat, terutama dari kayak lingkungan, teman-teman sekitar, sama ini dari internet atau nggak dari buku-buku online gitu. Kalau saya tuh dari buku online nemu satu metode belajar yang saya pikir cukup efektif. Itu adalah metode Feynman. Jadi metode itu tuh seperti kita menjelaskan materinya ulang ke orang lain. Nah, nanti kita paham nih, kita miss-nya di mana, kita punya salah di mana pemahamannya gitu. Oh, teknik Feynman, ya. Saya juga kebetulan pernah dengar kan cara-cara metode belajar gini di internet, di Instagram gitu. Iya. Kayak ada metode yang sambil nyatet biar kita ingat gitu, masuk biar tulisan itu masuk kepala. Ada yang sambil gimmick coret-coret biar otak tuh kayak menipu, kayak kita tuh nyatet padahal enggak. Iya, dan benar. itu bisa lebih masuk juga katanya, tapi saya sih belum nyoba ya. Kalau untuk teknik Feynman ini juga direkomendasikan ya. Saya sih juga pernah nyoba sih, tapi jujur karena nggak ada yang nggak ada orang bisa diajarin, jadi nggak efektif untuk saya. Tapi saya juga pernah dengar. Nah, kan Mas Fauzi ini udah menemukan metode belajar yang efektif nih untuk Mas Fauzi. Nah, sekarang saya akan menanyakan satu pertanyaan. Banyak mahasiswa yang mereka itu ngomong kalau mereka itu nggak bisa menemukan metode belajar yang efektif buat mereka karena waktu ujian mereka tuh udah deket. Nah, menurut Mas Fauzi, mereka tuh gimana opini mereka ini? Ini lebih seperti masalah lain sih, karena yang namanya metode belajar itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum, atau pokoknya jauh banget dari kata mendekati ujian gitu ya. Nah, dimana artinya kalau kalian itu mencari metode belajar pas waktunya mepet ujian itu nggak efektif, yang dimana eksperimen mencari metode belajar itu kan penting ya buat kita belajar. Nah, kalau masih mencari di dalam mepet ujian itu, yang ada nanti malah kita nggak jadi belajar, dan ya udah ujiannya jadi gagal gitu. Nah, pasti nanti ujung-ujungnya akhirnya karena kita pasrah, bukan karena kita bodoh ya, karena kita nggak bisa manage waktunya, yang ada kita malah nyontek hasilnya ya, jadi kita nyontek gitu, nggak efisien. Berarti metode belajar ini emang balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Betul. Kalau kita nyiapin dari jauh-jauh hari nggak berarti kita itu akan menurunkan kesempatan kita untuk menyontek gitu, karena kita tuh udah siap banget, kita udah siap, udah belajar dan punya metode belajar tersendiri yang efektif buat kita. Jadi intinya jangan menunda-nunda ya kalau jadi manusia itu. Iya. Oke, itu jawaban yang bagus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau saya wawancara. Kita ganti ke teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revandi. Saya Sultan Syah, Muhammad Madanov Keva dari Paudi, Teknologi Kasar Konstruksi Bangunan Gedung. Nah, tentang topik contek-mencontek itu, bagaimana tanggapan Anda sendiri para jujur tentang kondisi seperti ini? Untuk mencontek ya, sebenarnya itu mencontek itu sebenarnya bukan buatan yang terpuji ya, cuman ironisnya banyak rakyat Indonesia yang sering melakukan pelakuan mencontek ini, dan sebetulnya itu juga miris juga sih, karena ironisnya itu parah banget, dan sebenarnya itu mencontek itu tidak ada manfaatnya sama sekali.
seberapa sering sih Sultan ini melihat atau mengetahui kegiatan mencontek ini di lingkungan Sultan sendiri gitu? Kalau sebuah besar ini tuh cukup sering ya saya misalnya pas UTS aku tuh lihat banyak banget yang pada misalnya kayak lagi jawaban di grup chat WA terus ada yang bisik-bisik minta jawaban pas UTS gitu. Ada dong yang tahu konsekuensi jangka panjangnya ya. Gimana ya? Kebanyakan tuh mereka gak tahu konsekuensi panjangnya sih. Mereka tuh cuma tahu nyontek-nyontek doang tanpa kayak mikirin jangka panjang ke mereka itu gimana, dampak itu mereka kayak gimana. Nah, ini juga yang saya pikirkan ya, mencontek ini mungkin dapat nilai bagus tanpa tahu jangka panjang atau berusaha. Kalau boleh tahu, fondasi atau ide dari mencontek ini sendiri itu Yang seperti saya bilang ya, mereka tuh gak merhatiin dampak jangka panjang itu kayak gimana. apalagi dampaknya di dunia kerja. Iya, di dunia kerja tuh gimana ya? Yang kalau di dunia kerja kan beda lagi ya, udah beda banget sama kehidupan kita yang dulu, yang pas kuliah, pas SMA, pas sekolah gitu. Kalau yang di dunia kerjaan itu skill money kita yang bakal dihitung. Kalau skill money kita enggak, kalau kita skill money aja nggak ada, ya udah ketahuan cepat atau bakal lambat. Kita pasti dipecat ntar. Oh, jadi menurut Sultan ini pasti tidak akan ada kegiatan mencontek lagi di dunia kerja karena pasti sudah jadi skill murni kita. Nah, sekian interview saya dengan Sultan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tama. Dan untuk hal mencontek di dunia modern ini, tentu saja kita tidak bisa melupakan satu hal, yaitu teknologi. Ya, sesuatu yang merevolusioner berbagai bidang, termasuk cara belajar dan juga cara curang. Pertanyaan pertama, bagaimana sih perbedaan antara mencontek zaman sekarang ini dan juga mencontek sebelum adanya teknologi semaju ini? Ya, kalau dulu biasanya kita mencontek kan menggunakan kertas, seperti kita membuat catatan kecil gitu ya. Kalau sekarang kita bisa mencontek pakai AI atau mungkin ya bisa pakai AI, bisa pakai Google. Dan kalau yang sekarang sih kebanyakan AI ya, karena kita tinggal ke prompt aja, terus tinggal tunggu jawabannya beberapa detik dan ya udah selesai, bisa gitu. Ya, tapi teknologi sendiri ini kan bukan sesuatu yang hitam putih ya. Bisa dibilang teknologi ini juga tentu saja ada manfaatnya. Nah, teknologi ini juga tentu saja berpengaruh dan bermanfaat dalam bidang belajar. Abang sendiri pernah merasakan manfaatnya apa saja ya? Oh ya, kalau teknologi ini sudah pasti ada banyak manfaatnya, yaitu kita bisa belajar dari Google, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari AI, kan semua itu kan teknologi dan ya itu sangat bermanfaat. Oke. Nah, teknologi kan seperti yang abang sudah bilang tadi, ada manfaat dan juga jelas juga bisa jadi ladang kecurangan. Nah, menurut abang sendiri itu, bagaimana sih cara menentukan seseorang masuk ke dalam kategori yang mana dalam penggunaan teknologi itu sendiri? Kalau menurut saya itu tergantung niatnya ya pertama ya, karena kalau niatnya aja udah buruk ya pasti teknologi bisa menjadi hal yang buruk juga bagi dia dan ya dan harus apa ya, pokoknya gitulah, niatnya, tergantung niatnya. Tergantung niat ya, Pak? Ya. Nah, kemudian berbicara soal AI nih, Bang. Menurut abang sendiri ini, keberadaan AI ini memperburuk permasalahan mencontek di dunia sekarang, di zaman sekarang, atau justru bisa dibilang ada merupakan sebuah solusi bagi beberapa orang gitu? Oh, kalau AI bisa keduanya. Dan yang tadi tergantung niatnya juga. Nah, kalau AI kan bisa keduanya. Kalau kita bisa menggunakan AI dengan baik, kita bisa bisa menggunakan AI dengan baik, kita tahu caranya, pasti itu akan bermanfaat. Kita belajar gitu dari AI. Tapi kalau misalnya kita niatnya aja udah buruk, atau kita mungkin ada di suatu situasi yang buat kita tertekan dan akhirnya kita berniat buruk, ya bisa jadi buruk juga. Jadi semuanya itu kembali kepada niat ya, Bang? Betul. Nah, terima kasih atas waktunya, Bang. Pendapatnya sangat mencerahkan sekali. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahman Najat Putra Arjanggi dengan nomor NIM 15274250029 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kesimpulannya.
Setelah mendengarkan diskusi dari beberapa narasumber tadi, dari Mas Adam, Adrian, Revandi, dan Mulia yang turun langsung ke lapangan, ada 3 poin kesimpulan yang dapat kita ambil dari narasumber tadi. Kita dapat mengalihkan sifat curang belajar itu dengan mencontek cara belajar. Beda ya, kita mencontek ketika ulangan atau mencontek cara belajar. Dan di sini kita mengadopsi cara-cara dari cara belajar dari teman kita yang pintar, kenapa dia bisa memahami materi yang diajarkan dosen tanpa harus melakukan kecurangan dalam ujian. Dengan cara belajar tersebut mungkin juga cocok untuk kita terapkan dalam proses belajar kita, sehingga tidak perlu lagi melakukan kecurangan saat ujian. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan terakhir, yang dimana digital itu ada di pilihannya di tangan kita. Teknologi sebagaikan pedang bermata dua, yang dimana kita dapat meningkatkan skill belajar pemahaman kita dengan mudah karena tersebarnya materi-materi yang ada di internet. Tetapi berkembangnya zaman ini juga memberikan celah kecurangan yang lebih besar, karena AI sekarang sudah sangat gampang atau mudah diakses, sehingga kecurangan itu bisa saja terjadi kapanpun, secepat apapun. Walaupun dalam ujian tersebut disediakan waktu yang sesingkat mungkin, tetap dapat melakukan kecurangan karena AI sudah sangat canggih. Baiklah, itulah semua kesimpulannya, dan hikmah yang dapat kita ambil adalah hari ini kita tidak menghakimi siapapun yang telah melakukan kecurangan ketika ujian atau mencontek, karena saya yakin semua mahasiswa atau siswa itu pernah berada dalam kondisi tersebut. Tapi kami di sini hanya mengingatkan setiap pilihan yang kita ambil dalam kita melaksanakan ujian atau kecurangan yang kita lakukan, hal itu akan memberi dampak ke masa depan, yang dimana di esok hari Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang jujur, berintegritas, dan tidak hanya pintar di kertas, tapi juga orang-orang yang dapat dipercaya dan memecahkan masalah nyata tanpa harus meniru orang lain dan menggunakan akal sendirilah dengan ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan video ini, dan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman kelompok saya yang telah berjuang untuk membuat tugas proyek ini menjadi tugas yang baik. Dan saya Najat ingin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.